Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan pada kita sehingga hari ini kita bisa mengikuti webinar tentang budaya positif dengan tiada halangan suatu apapun. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama dengan kita membaca Al-Fatihah untuk memperlancar acara kita pada siang hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator Lilia Rifkiani Hasanah dari TK Dharma Wanita Tajuk CGP Angkatan 11. Marilah bersama-sama kita mengikuti seminar pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan pada kita sehingga hari ini kita bisa mengikuti webinar tentang budaya positif dengan tiada halangan suatu apapun. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama dengan kita membaca Al-Fatihah untuk memperlancar acara kita pada siang hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator Lilia Rifkiani Hasanah dari TK Dharma Wanita Tajuk CGP Angkatan 11. Marilah bersama-sama kita mengikuti seminar pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber 1. Terima kasih atas waktunya. Sebentar ya. Langsung saja ya, saya izin screen dulu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini juga akan memaparkan. Saya di sini juga akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sudah muncul apa belum Ibu? Belum. Screen saya. Punya saya belum, Bu. Bentar ya.
Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, lanjut. Untuk saya ulang lagi, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin materi saya hampir sama dengan Ibu Firly, tapi di sini nanti ada sedikit perbedaan ya. Perkenalkan, saya Umi Farida, JKP Angkatan 11, kelas 15B, dari TK Dharma Wanita Sidoarjo, Porjo Ponorogo. Briefing dulu ya Bu. Kita coba perhatikan gambar. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Monggo, siapa yang mau menjawab? Kulkasnya dibuka, jerapahnya dimasukkan ke dalam kulkas, Bu. Tidak. Jerapahnya dipotong dulu, Bu, baru dimasukkan kulkas. Oh iya, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah? Bukan jerapah ya ini, gajah ke dalam kulkas. Setelah tadi jerapah, sekarang gajah. Kulkasnya dibuka, jerapahnya dimasukkan. Ada yang lain? Kulkasnya sudah dibuka, jadi apa kui? Apa kui? Jadi gajahnya dipotong-potong dulu biar lebih rapi, terus baru dimasukkan kulkas. Oh, lupa Bu Farida, tadi jerapahnya dikeluarkan, terus gajahnya dimasukkan. Iya, terima kasih Bu Firly. Mungkin seperti itu ya. Karena tadi di dalam kulkas itu masih ada jerapah. Jadi jerapahnya dikeluarkan dulu, baru gajahnya dimasukkan. Ya, lanjut. Ini konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu di sini dari profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbendika global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusinya guru mengontrol murid. Contohnya yaitu kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuai jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak memaksa. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau membentuk bentuk kontrol dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Itu berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini simulasi respon dan teori kontrol realitanya yaitu kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda.
Kita orang memiliki hal yang sama, yaitu reali kontrolnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Simulasi respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir mengalah atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Itu adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebijakan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa maupun latar belakang. Ini contohnya yaitu nilai kebijakan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Premier program yaitu PYP, bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias terhadap perilaku orang lain, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Lanjut yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan kita juga sebagai pendengar juga harus menjawab apa dari pertanyaannya, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Agar semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis itu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kita mempunyai rumah dan makanan-makanan yang sehat. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk rasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Seperti halnya kita dengan teman, keluarga, dengan pasangan hidup, atau dengan rekan kerja. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kita menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan agar kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh dari orang lain. Yang berikutnya yaitu kesenangan. Kita di sini sebagai manusia
memiliki rasa senang atau kebutuhan untuk mencari kesenangan itu. Bisa berkumpul dengan teman, bisa bermain, bisa kalau sudah berkumpul itu kita pasti ketawa dengan teman-teman yang lainnya. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi dari ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang telah diberikan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita biasanya kalau ada penghargaan baru kita melakukan hal baik. Untuk motivasi yang berikutnya yaitu intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama yaitu hukuman, tidak terencana atau secara tiba-tiba biasanya untuk hukuman itu. Untuk yang berikutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Di mana hukuman itu tadi seperti hanya yang tidak direncanakan karena perbuatan dari anak tersebut. Untuk konsekuensi yaitu terencana, biasanya tentang kesepakatan atau sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah dari konsekuensi. Yaitu yang berikutnya yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di mana kita tidak mendroksin anak itu salah, tetapi kita juga mencari apa penyebab dari kesalahan tersebut. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu hukum. Yang kedua itu teman. Berikutnya membuat rasa bersalah. Yang berikutnya adalah pemantau. Kita sebagai pemantau. Yang berikutnya adalah manajemen. Lima posisi kontrol itu kita sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, yaitu bersalah atau rendah diri. Teman. Kita sebagai teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin dari guru dan murid itu sendiri. Kita sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi anak. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantauan itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat. Kita sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri atau permasalahan yang telah dihadapi. Untuk berikutnya yaitu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah prinsip nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghargai, saling bekerja sama, terus bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung bagaimana jalannya pembelajaran itu aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk
pertumbuhan bersama di dalam kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersikap abstrak, terus berupaya pertanyaan universal, membuat dalam pernyataan positif, yaitu pernyataan yang baik-baik seperti halnya disiplin, bertanggung jawab, terus saling menghormati, bersikap jujur, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa dengan satu kata atau dua kata agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama nantinya. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi yaitu tentang penggambaran menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari segitiga ini kita dapat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu. Langkah-langkah segitiga itu yaitu di sini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita tidak terlalu mendoktrin kalau dia adalah yang melakukan kesalahan itu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah contohnya validasi tindakan yang salah. Untuk berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan dari anak. Mungkin itu pemaparan saya. Ini saya akan melakukan refleksi. Monggo siapa yang mau menjawab dari pertanyaan 1 dan 2. Bisa ditulis di teks atau bisa langsung angkat tangan. Monggo. Refleksinya dari penerapan tersebut, apakah lembaga Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif? Dari ibu-ibu, apakah sudah ada? Oke, Bu Herwi, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar gitu, Bu Farida? Iya, Bu, kedengar. Monggo, silahkan.
Oke, mohon maaf. Sebentar. Mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 1, ya Bu. Iya, Bu. Ya, dari pertanyaan nomor 1, dari pemaparan tersebut, apakah lembaga Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif? Jadi kalau saya kan dari sekolah dasar gitu ya. Kebetulan ada CGP Iya. angkatan 4 dan 7 kemarin, sehingga untuk budaya positif ini sudah berjalan. Tetapi tinggal kita mematangkan, dan mungkin kalau ada kekurangan mungkin kita tinggal mengevaluasi dan kekurangannya itu di mana, dan kita perbaiki untuk tindak lanjut ke depannya, Bu. Terima kasih. Kemudian untuk nomor 2, sebutkan berapa segitiga. Ini maksudnya langkah segitiga restitusi nggih, Bu, nggih? Segitiga restitusi. Ya, betul. Oke. Untuk langkah segitiga restitusi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Umi Farida tadi, ada 3 langkah, nggih, kalau tidak salah tadi. Yang pertama adalah sekedap Bu. Oke, ya. Tiga langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah segitiga restitusi. Terima kasih Bu Umi Farida. Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih nggih, Bu Erwin. Mungkin itu ya. Pasti di setiap sekolah sudah melakukan budaya positif. Untuk yang kedua benar, untuk tiga restitusi yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yaitu kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Mungkin dari saya cukup sekian dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.